Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya taati para alim ulama, para kiai, para asatidz wal kurama. Mari sebelum kita membaca kitab Fathul Qorib ini, kita hadiah Fatihah dulu kepada muassis Nahdlatul Ulama, khususnya Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Asmullah, dan semua muassis dari Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan keberkahannya. Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadrati Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu aziz, wa nakhususan la hadratus Syekh Hasyim Asy'ari wa Syekh. Al-Fatihah. Wa nakhusun mu'alif kitab Fathul Qorib. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fitarin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaraitu wujubis syiyami utawi pira-pira syarate wajibe poso. Iku salah satu asya'a telu pira-pira perkara. Fi ba'di nusakhi ing dalem sebagiane tulodo matan. Arba'atu asya'a utawi dawuh arba'atu asya'a papat pira-pira perkara. Rupane al-islamu suwiji Islam, wal bulughu lan baligh, wal aqlu lan anduweni akal, wal qadru lan kuwasa ala shaumi ing atase poso. Wa hadza utawi al-qudratu ala shaum iku huwa utawi hadza iku as-sakitu gugur ala nusakhi thalathati ing atase tulodo kang nerangake perkara telu. Fayajibu mongko wajib apa asamu poso alal mutasifi ing atase wong kang persifatan bi'addati dzalik kelawan lelawane mengkono-mengkono madzkur. Alhamdulillah, pagi hari ini kita patut juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, mudah-mudahan kita selalu diberikan umur panjang fi taatillah dan selalu mendapatkan hidayah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dibimbing menuju jalan keselamatan, kebahagiaan di dunia juga di akhirat. Pada pagi hari ini melanjutkan keterangan-keterangan yang kemarin, saya akan menyampaikan bahwa syarat wajibnya puasa itu ada 3 perkara. Di dalam sebagian kitab yang lain disebutkan 4 perkara, yaitu Islam, baligh, berakal sehat, dan kuasa untuk melakukan puasa. Dan adapun kuasa melakukan puasa itu menurut nasikh yang menjelaskan 3 perkara itu dikatakan gugur. Maka wajib berpuasa kepada seseorang yang persifatannya dari yang di atas. Para muhibbin rahimakumullah, maka dengan demikian
kita harus juga mengetahui selain ini yaitu syarat sahnya puasa. Ada syarat wajibnya puasa, ada syarat sahnya puasa. Idza tawaffarat hadzal syurut sahha shaumuhu. Kalau orang sudah terpenuhi daripada syarat-syarat maka sah puasanya. Hiya arba'atun. Dari syarat sahnya puasa itu ada 4. Yang pertama al-islamu, Islam. Wa istaratu ayyakuna musliman jami'an nahar. Maka disyaratkan orang tersebut harus muslim, harus Islam di seluruh hari. Katakan dalam satu hari itu harus, dalam puasa itu harus Islam. Wala wiradadal haudatan wahidatan, dan tidak melakukan kemurtatan walaupun hanya sekejap mata. Lahaudatan wahidatan, walaupun hanya sekejap mata. Kalau orang tersebut melakukan suatu kemurtatan di waktu siang hari dia berpuasa, batala shaumuhu, maka batal puasanya. Maka di dalam kitab-kitab yang lain juga diterangkan, di Sulam Taufik juga diterangkan bahwa murtad itu ada 3. Waridatu salah satu aksamin, dan murtad itu ada 3 bagian, yaitu murtad i'tiqadat wal af'al wal aqwal. Murtad yang sebangsa i'tiqad. Murtad yang kedua yaitu af'al. Murtad yang ketiga yaitu aqwal. Hadirin muhibbin rahimakumullah. Murtad yang i'tiqad contohnya asyakku fillah wa fi rasulihi awil Qur'an awil yaumil akhir awil jannati awil nari awil thawabi wal iqab wa nahwu dzalik. Orang tersebut ragu kepada Allah, ragu dengan adanya Allah. Ya. Orang yang ragu dengan adanya Allah, maka orang tersebut adalah murtad. Sewaktu dia puasa, ragu dia kepada Allah, maka batal puasanya. Atau ragu terhadap Rasulullah, ragu terhadap Al-Quran, ragu kepada hari kiamat, ragu terhadap adanya surga dan neraka, dan juga ragu terhadap pahala ataupun nantinya siksa. Maka kalau orang itu hatinya sudah syak dengan hal yang saya sampaikan itu, maka batal puasanya. Atau dia i'tiqad secara af'al, secara pekerjaan, dia terus terang sujud kepada berhala, sujud menyembah kepada matahari atau makhluk-makhluk yang lain, kepada benda-benda bertuah ataupun yang lain, maka orang tersebut batal puasanya karena dianggap murtad, karena menyembah kepada selain Allah. Dan juga yang paling banyak terjadi di masyarakat kita yaitu murtad minal qaul, murtad yang disebabkan dari ucapan. Nah, di sini dicontohkan ayyakula li muslimin bil kafirin au yahudi au nasrani ya adamaddin. Orang tersebut mengatakan kepada saudaranya muslim, hei kafir, hei Yahudi, hei Nasrani, hei orang yang tidak punya agama. Nah, orang yang demikian ini, yang mengatakan hal demikian ataupun dikatakan yang umum itu, kalau ini tidak pakai umum, kadang-kadang mengatakan saudara muslim
PKI lah, PKI itu kan orang yang tidak punya agama. Hal ini adalah murtad. Maka berhati-hati kita dalam bicara. Walaupun hanya sekedar bergurau, itu akan bisa menjadikan kemurtadan, dan murtad itu menjadi sebab batalnya daripada puasa kita. Atau istihza asma'illah wahidan, atau dia itu orang itu menyepelekan dari asma-asma Allah, atau istihza liwa'adin au iqabillah, atau meremehkan dari janji Allah, atau meremehkan dari siksa-siksa Allah. Kadang-kadang dia mengatakan au amaroni Allah lam af'alhu. Kalau Allah perintah kepadaku, aku tidak akan melakukannya. Nah, hal ini juga akan menyebabkan orang itu menjadi murtad dan akan menyebabkan puasanya menjadi batal. Juga kalau kiblat itu ditentukan di arah ini, aulau sorat kiblatun fil jihadil kada masalah itu, maka aku tidak akan sholat menghadap kiblat itu. Hal seperti ini juga orang tersebut akan menjadi murtad. Atau aulau a'tani Allah al-jannata ma dakhaltaha mustakhifan. Kalau orang itu mengatakan walaupun aku nanti diberi Allah dimasukkan di dalam surga, maka aku tidak akan mau masuk ke surga. Aku tidak butuh surga. Nah, dengan orang tersebut meremehkannya dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau orang tersebut jatuh kepada kemurtadan, maka akan batal puasa seseorang tersebut. Maka syarat yang pertama, orang tersebut sehari itu tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan kemurtadan walaupun sekejap mata. Para muhibbin rahimakumullah. Yang kedua yaitu al-aqlu, berakal. Syarat yang kedua orang itu bisa melakukan puasa yaitu berakal sehat. Wa ishtaratu ayyakuna aqilan mumayyizan jami'an nahar. Orang tersebut disyaratkan harus berakal yang mumayyiza, yang cerdas, yang pintar, yang bisa membedakan ini baik, ini buruk dan sebagainya di waktu siang hari. Walau junnatu walau lakhadatan wahidatan batala shaumuhu. Kalau orang tersebut itu gila, walaupun hanya sekejap mata, berarti sudah, kalau orang gila sudah tidak berakal lagi, batala shaumuhu, maka orang tersebut batal puasanya. Nah, ini walaupun hanya sekejap. Yang ketiga, an-naqa'u minal haidi wan nifasi. Orang tersebut harus suci, khusus bagi perempuan, suci dari haid dan nifas. Wa istaratu ayyin an takunal mar'atu tahiratan jami'an nahar, dan disyaratkan khusus bagi perempuan itu harus suci sehari itu. Katakan sehari itu mulai awalnya muncul fajar shodiq sampai tenggelamnya sinar matahari atau maghrib. Ya, selama sepanjang itu seorang perempuan itu harus suci dari nifas ataupun haid. Wal haudat fil akhiri lahaudatan minan nahar batalat shaumuha. Kalau seorang perempuan tersebut akhir detik-detik daripada hari tersebut itu kok haid, ya, sudah sore tapi belum maghrib kok haid, batalat shaumuha, maka batal puasa perempuan tersebut. Wa kadzalika law tahura itsnahu walakin yusannu lahal al-imsak.
Kalau umpama juga orang tersebut, si perempuan tersebut suci di pertengahan siang, yang tadinya orang itu haid, kemudian di pertengahan siang dia itu suci, maka walakin yusannu lahal imsak, maka orang tersebut, perempuan tersebut hendaknya menjaga, bertahan, tidak makan, tidak minum, karena sudah suci, ya gitu. Itu anjurannya supaya si perempuan tersebut bisa ta'zim terhadap bulan suci Ramadan. Yang keempat, para muhibbin rahimakumullah, al-ilmu bi kaunil waqti qabilan lis-shaum. Orang tersebut mengerti keadaan waktu yang bisa diterimanya daripada puasa. Maksudnya ayya'lama anna yauma alladhi yuridu ayyasumahu yasyikhu fihi shaum, di mana orang tersebut apabila menghendaki hari itu menghendaki puasa, maka puasanya sah. Jadi tahu orang tersebut, oh hari ini nih kalau saya melakukan puasa ini sah untuk dilakukan puasa. Jadi dia mengerti waktu kapan yang sah untuk melakukan puasa. Bi allam yakun minal ayyamil lati nuhiya anis siyami biha. Tidak dilakukan puasa-puasa yang mana dilarang untuk melakukan puasa, seperti yaumut tasyrik, yaumul aid. Ya, ini kan dilarang untuk berpuasa. Maka kalau orang tersebut itu sudah tahu, mengerti waktu-waktu yang diterimanya puasa, nah sudah memenuhi syarat yang 4 tadi, maka orang tersebut sudah memenuhi syarat untuk melakukan puasa. Kemudian syurutu wujubis shaum, syarat dari wajibnya berpuasa. Idza tawaffarat hadis syurut wajib shaumuhu. Kalau orang itu sudah sempurna daripada syarat-syarat daripada tadi wajibnya untuk berpuasa, maka dia harus berpuasa. Wahya khamsatun, yang jumlahnya syarat wajib untuk melakukan puasa adalah 5 perkara. Yang pertama al-islamu, Islam. Wala yukhatabul kafiru fil dunya, maka tidak akan dikhitab bagi orang-orang kafir di dunia. Yang kena khitab itu kita orang-orang Islam. Maka kita ini wajib untuk melakukan puasa. Orang kafir tidak dikhitab, di dunia tidak dikhitab, tidak diperintah. Tetapi walaupun orang kafir itu tidak diperintah melakukan puasa karena tidak Islam, tapi tetap orang kafir tersebut akan mendapatkan siksa besok di akhirat karena orang tersebut tidak melaksanakannya. Nah, ini beratnya jadi orang kafir, karena hukum di akhirat itu tidak ada hukum yang berlaku kecuali yang bersumber dari Allah, yang sudah didasarkan, yang dipedomani oleh kita, yaitu orang Islam, di dalam Al-Quranul Karim. Hukum yang akan melaksanakan adalah Allah. Sekecil apapun kesalahan yang kita lakukan, maka akan dihisab dan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah betul-betul dengan puasa yang baik, insya Allah ini bisa melebur daripada kesalahan-kesalahan kita. Ini syaratnya. Wa ammal murtadu fayajibu alaihi qada'u idza raja'a ilal Islam. Kalau orang itu murtad, keluar daripada Islam, maka wajib atasnya mengqadai puasanya ketika dia kembali lagi menjadi orang Islam. Sudah bersyahadat lagi, dia sadar, entah itu yang disebabkan melalui i'tiqad atau dari af'alnya atau dari ucapannya, maka dia segera ingat dan bersyahadat
yang tadinya itu bisa membatalkan puasanya, dia nanti karena batal puasanya dia wajib untuk mengqadha daripada puasanya tadi. Kenapa? Taghlidun alaih. Ini untuk memberatkan dia, orang-orang, untuk memberikan pelajaran bagi orang-orang yang keluar daripada Islam. Jadi kita tidak boleh sembarangan di dalam hal-hal yang bisa menyebabkan kita keluar daripada Islam. Yang kedua, syarat lagi orang itu wajib melakukan puasa at-taklif. Ayakuna balighan akila. Orang yang taklif itu orang yang sudah kena sereng syariat gitu, yang baligh dan berakal. Wa amas sabiyu wa yajibu ala wali amrihi. Maka kalau orang itu, anak itu masih anak-anak, masih bocah, maka wajib bagi walinya untuk memerintah untuk mengajarkan puasa. Ya. Ayamuruhu bisaum. Maka walinya tersebut memerintah untuk melakukan puasa lisa ba'aisinina, mulai umur daripada 7 tahun. Wadribuhu idza tarakahu li asri sinina. Dan seorang walinya tadi, yang bapaknya atau ibunya atau saudaranya atau yang mengasuh daripada anak tersebut, bisa memberikan pukulan untuk memberikan pelajaran, bukan pukulan yang menyakitkan, membuat depresi, tapi pukulan yang nantinya akan memunculkan himatul aliyah untuk mau melakukan puasa. Ketika dia itu kok meninggalkan puasa pada umur 10 tahun, maka boleh dilakukan untuk memukul anak tersebut karena meninggalkan tidak puasa Ramadan. In ataqah, ketika anak tersebut sudah dikatakan mampu untuk melakukannya. Ya, kadang anak itu ada yang sakit-sakitan, ya jangan dipaksa gitu. Yang ketiga, al-itaqah, kuasa. Orang itu wajib melakukan puasa kalau dia kuasa. Ai qudratu alaih, tegasnya kuat untuk melakukan puasa. Wal itaqatu takunu khisan wa syar'an. Bermula dari bahasa itaqah atau kuasa ini, ya, maka ada bahasa khisan wa syar'an. Apa khisan itu? Fala yajibu ala syaikhil harim. Maka tidak wajib berpuasa. Khisan itu adalah tidak wajib puasa bagi orang yang sangat tua renta. Maka tidak wajib untuk melaksanakan karena sangat tua sekali, sudah renta, sudah tidak mampu untuk melakukan puasa tersebut. Yang kedua, wal marid alladzi la yurjabruhu, yaitu orang yang sakit, yang mana sakitnya itu tidak bisa diharap sembuhnya. Maka orang yang demikian ini, yang sakit, yang tidak mungkin diharapkan sembuhnya, maka orang tersebut tidak wajib untuk melakukan puasa. Qaluhu syar'an fala yajibu ala khaidhi wan nufasa. Maka tidak wajib untuk berpuasa bagi orang-orang yang haid dan orang-orang yang nifas. Yang keempat, syarat daripada wajibnya berpuasa yaitu sihah, sehat. Fala yajibu al marid, maka tidak diwajibkan bagi orang yang sakit. Wa dhabitu maradin mubkhil fitri huwa alladhi yukhafu minhul halak, di mana orang tersebut
penjelasan daripada sakit yang membolehkan untuk dibatalkan, yaitu sakit yang alladzi yukhafu minhul halak, yang mana sakitnya tersebut ditakutkan dengan melakukan puasa itu akan timbul kebinasaan, akan terjadi kematian bagi seseorang tersebut. Nah, maka orang tersebut tidak wajib karena sakitnya yang ditakutkan untuk tidak melakukan puasa karena takut kalau dia itu meninggal dunia. Au ta'akhuris sifa, atau orang tersebut lambat dari sehatnya. Orang tersebut lambat kalau puasa, tidak tambah cepat sembuh, tambah lama sakitnya, tidak sembuh-sembuh. Nah, ini boleh orang tersebut tidak melakukan puasa. Au ziyadatul marad, atau bertambah sakitnya. Nah, bertambah sakitnya. Kalau puasa tambah sakitnya, bertambah parah. Nah, ini orang tersebut tidak wajib puasa karena wajibnya orang puasa itu harus sehat. Yang kelima yaitu al-iqamatu, mukim. Fala yajibu ala musafirin alladhi yusafiru safaran tawilan mubahan. Syarat wajibnya puasa orang tersebut mukim. Tidak wajib bagi seorang musafir yang mana orang musafir tersebut melakukan perjalanan yang jauh dan perjalanan itu mubah, diperbolehkan. Nah, dalam perjalanan jauh di sini dalam perkiraan sejauh 82 paling tidak 82 km. Nah, itu sudah orang itu bisa melakukan sholat jamak, dan perjalanan yang dituju mubah, diperbolehkan, apalagi sunnah, apalagi perjalanan wajib. Wah, ini tambah diperbolehkan orang tersebut tidak melakukan puasa. Tapi kalau perjalanan tersebut itu diharamkan, tujuannya perjalanan tersebut ingin melihat konser, lagu-lagu dan sebagainya, atau seorang istri minggat, katakan meninggalkan suaminya walaupun jauh, maka dia itu wajib berpuasa, tidak boleh tidak puasa karena perjalanannya itu bukan perjalanan yang mubah. Kalau istri minggat itu jelas perjalanan yang haram. Wa yustaratu li jawazil fitri li safir ayusafira qabla tulu'il fajri. Disyaratkan orang itu boleh tidak berpuasa bagi orang yang bepergian kalau dia perginya keluar dari naklubalatnya, keluar dari batas kotanya, itu qoblatul fajri, sebelum munculnya fajar shodiq. Nah, dengan syarat dia itu keluar, katakan dari Lumajang, batas Lumajang, dia itu sebelum fajar shodiq sudah keluar dari Lumajang, maka dia boleh untuk tidak puasa. Wa afdalu shaum lil musafir, maka yang lebih afdal bagi seorang musafir adalah berpuasa, illam yasuka, kalau sulit alaihi atasnya, fa inna syakka fa afdharu afdalun, maka kalau dia itu kesulitan untuk melakukan puasa karena bepergian, maka membatalkannya itu lebih afdol. Tadi kan dikatakan wa afdalus shaum lil musafir, maka bagi musafir itu sebaiknya puasa. Tapi kalau tidak kuat, kalau menyulitkan, masyakot, maka membatalkannya itu lebih baik.
para muhibbin rahimahumullah, inilah yang kita bahas supaya kita lebih memahami daripada masalah-masalah hal yang syarat sahnya daripada orang itu melakukan puasa, dan juga syarat orang itu wajib melakukan puasa. Yang harus kita ketahui, yang harus kita jaga supaya amal ibadah puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadikan ilmu yang bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab, wabila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.